Buat bos-bosku, semua yang sedang berjuang, yang sedang bekerja, saya yakin kita pasti pernah termenung sendirian entah di mana. Otak ini tiba-tiba mengkalkulasikan biaya nikah, katakanlah 50 juta, biaya rumah katakanlah 250 juta. Terus kau juga ingin punya mobil dengan keluargamu nanti, katakanlah 200 juta. Jika semua itu terpenuhi, maka mungkin bisa dikatakan keluarga yang cukup makmur. Jika semua itu terpenuhi, maka secara total 500 juta. Kemudian kau langsung membandingkan dengan gajimu sekarang, katakanlah 5 juta per bulan. Jika dalam 1 tahun 12 bulan dikali 5 juta, maka bisa terkumpul 60 juta. Kemudian 500 juta dibagi 60 juta, maka dalam 8 tahun 4 bulan kau baru bisa wujudkan semua itu. Kemudian kau memikirkan berapa usiamu. Jika rata-rata orang baru bekerja di umur 21 sampai 22 tahun, maka di umur 29 sampai 30 tahun 500 juta itu terkumpul. Jadi mulai berpikir, apakah sempat? Apakah bisa? Oke bosku, kita tidak membahas dengan cara kredit untuk membeli rumah dan mobilnya. Karena jika sudah kena bunga, maka kerugianmu semakin besar. Hitung ajalah sendiri, kalikan dengan berapa persen bunganya per tahun. Kasarnya, jika dihitung mobil dan rumah, bisa naik hampir 2 kali lipat jika dibayar dengan cicilan. Ingat ya, dulu kita sudah pernah bahas, buat apa mencicil barang yang harganya akan terdepresiasi. Rugi lah. Kemudian itu kan tadi, jika gajimu 5 juta, saving juga 5 juta. Gak mungkin kan kau pakai 5 jutanya itu untuk semua untuk ditabung. Kau anggarkan untuk kebutuhan, self reward, kuota, transportasi, sedekah, bantu orang tua mungkin, dan lain-lainnya. Katakanlah kau bisa saving dari gajimu sebesar 20%-nya. Lalu otomatis akan lebih lama kan? Ya iyalah, 20% dari 5 juta. Gak mungkin bisa mengumpulkan 500 juta dalam waktu 8-9 tahun. Kemudian, jika kau hanya menabung biasa di bank, ingatlah inflasi, apalagi dalam waktu 8-9 tahun. Biaya nikah, rumah, mobil itu harganya naik terus bosku. Itulah bukti inflasi itu nyata. Jadi itulah ancaman-ancaman nyata yang harus dihadapi. Renungkanlah secara logis dan rasional tentunya. Terus apakah solusinya dari semua ancaman itu? Investasi bosku. Ilmu melipat gandakan uang dengan prinsip compounding interest. Tapi bos, uang yang bisa gue investasikan paling jumlahnya gak seberapa. Gimana dong? Oke bos, gak apa-apa. Saya pun dulu juga mulai dari yang kecil bos. Jangan pernah sepele dengan yang jumlah kecil bosku. Ada 2 syarat yang harus kau penuhi jika memang memulai investasi dengan modal kecil, yaitu kau mulai sedini mungkin. Yang kedua, konsisten. Saya akan coba kasih ilustrasi perbandingan investasi dengan modal yang kecil, tapi startnya dari sedini mungkin dengan modal investasi lebih besar, tetapi agak sedikit telat. Kita pakai 2 orang contoh. Katakanlah si Akyong dan si Acoy. Akyong mulai investasi di umur 10 tahun dengan menyisihkan 100 ribu 1 bulan. Di umur 20 tahun dia mulai bekerja dan jumlah deposit bulanannya menjadi bertambah sebesar 400 ribu rupiah. Akyong memasang target profit 20% setahun. Keuntungan tahun demi tahun juga tidak diambil. Akyong komitmen untuk menggulung lagi hasil keuntungannya ke modal. Katakanlah di usia ke-28 tahun dia akan menikah. Maka di usia 28 tahun total aset Akyong sudah menyentuh 244 juta rupiah. Nah, sekarang si Acoy mulai sadar investasi pada saat sudah kerja di umur 20 tahun. Acoy menyisihkan 800 ribu sebulan. Target profitnya 20% per tahun. Acoy juga tidak akan mengambil hasil keuntungannya tahun demi tahun. Keuntungannya itu dia gulung lagi ke modalnya. Di usia 28 tahun Acoy juga mau menikah. Maka di usia 28 tahun total aset Acoy sudah menyentuh 142 juta rupiah. Kenapa pada akhirnya aset Akyong lebih besar daripada aset si Acoy? Padahal modal bulanan depositnya Acoy lebih besar 2 kali lipat dari si Akyong. Karena Akyong memulai sejak dini bosku, dari umur 10 tahun. Makanya dari judul ini penting kita mengajari anak-anak kita kelak untuk berinvestasi. Gak apa-apa bos, pakai data diri kau dulu jika mau membuka rekening atau apalah. Karena anak-anak kita masih terlalu muda sehingga masih belum punya KTP atau NPWP. Lah Warren Buffett aja mulai invest di usia belasan tahun kok. Bayangin lah, knowledge ini bisa menolong anak-anakmu kelak. Kasian kan anak-anak kita mau menikah, mau beli rumah, terkendala di finansial, ujung-ujungnya ngutang, gak ada sesuatu, nyicil, KPR dan lain sebagainya. Padahal itu semua ada bunganya yang semakin membuat rugi. Masalahnya edukasi ini tuh jarang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Dan di sekolah tempat kita dulu menuntut ilmu. Kalau orang tua kau dulu ngajarin mengenai edukasi investasi ini, beruntunglah kau lek. Saya aja menyesal kenapa baru sadar ilmu ini waktu sudah usia kepala 2.
Andai saja saya dulu sudah tahu waktu saya masih kecil. Dan mungkin juga ada yang mengedukasi sehingga saya menjadi tahu. Nah, saya tuh pengen bos-bosku yang menonton video ini terhindar dari rasa penyesalan saya itu. Oke, sekian dulu bacotan berkualitas pada kali ini. Tetaplah menjadi berkelas, berkualitas, bermanfaat, dan berpengaruh positif.